Halo semua, perkenalkan saya Alfonsus Dustin dari Universitas Kristen Petra, angkatan 2021. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang begitu banyak jumlahnya, sekitar 17 ribuan, dan lautan yang begitu luas. Namun di masa lalu, di zaman awal kemerdekaan, Indonesia masih belum sepenuhnya mendapatkan hak kedaulatan atas wilayahnya. Dan demi mendapatkan kedaulatan itu, Indonesia berjuang secara diplomasi dengan menerbitkan Deklarasi Juanda. Nah, kalian pasti penasaran nih, apa sih Deklarasi Juanda itu? Yuk, mari kita simak video ini. Penyebab lahirnya Deklarasi Juanda, yaitu diakibatkan peraturan warisan dari pemerintah kolonial Belanda mengenai hukum laut Indonesia, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939, atau yang biasa disingkat dengan Ordonnantie 1939. Ordonnantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap pulau di Nusantara adalah 3 mil. Peraturan ini memunculkan kantong-kantong lautan bebas di tengah-tengah wilayah Indonesia yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas, termasuk kapal-kapal perang. Kapal-kapal Belanda dapat dengan bebas menjelajahi perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia, sesuai dengan hukum laut internasional yang berlaku saat itu. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya, ditambah kekuatan angkatan laut Indonesia tidak sekuat Belanda. Keberadaan laut-laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia ini terlihat janggal. Bagaimana wilayah suatu negara yang berdaulat dipisahkan oleh laut-laut bebas antara pulau-pulaunya. Oleh karena itu, muncullah ide untuk memperbaharui Ordonnantie atau hukum laut di tahun 1939. Tujuan Deklarasi Juanda sendiri digunakan untuk mewujudkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat, serta untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI yang sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang terakhir, untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Sebelum terjadinya Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie, atau yang singkatannya TZMKO. Dalam peraturan tersebut ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Dengan aturan ini, kapal-kapal asing seperti kapal Belanda bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Belanda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya, ditambah kekuatan Angkatan Laut Indonesia tidak sekuat Belanda. Karena Indonesia adalah negara maritim, negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan. Maka dari itu, banyak dari masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Kapal-kapal asing yang berada di wilayah laut Indonesia sangat mengganggu para nelayan di Indonesia, sehingga mereka tidak mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak berlebihan apabila kita patut bersyukur atas jasa dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang dengan keberaniannya mengaku kepada dunia bahwa Laut Indonesia tidaklah sebatas zona yang diatur dalam TZMKO pada tahun 1939, melainkan Indonesia menganut prinsip negara kepulauan atau archipelagic state, di mana wilayah lautnya adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh di balik perumusan Deklarasi Juanda. Yang pertama adalah Insinyur Juanda Kartowijoyo, atau yang biasa kita kenal dengan
tokoh deklarasi Juanda dengan sebutan Insinyur Juanda, yang namanya menjadi salah satu nama bandara di Surabaya. Beliau lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Juanda secara jelas mengumumkan deklarasi Juandanya yang berisikan bahwa dengan tidak memandang luasnya seluruh perairan di sekitar, di antara, atau di daerah yang menghubungkan pulau-pulau daratan Republik Indonesia adalah termasuk bagian dari wilayah daratan Republik Indonesia, termasuk juga pada perairan pedalaman atau perairan nasional di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua ada Profesor Dr. Mokhtar Kussuatmojo. Tokoh deklarasi Juanda ini lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1929. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu menempuh kembali di sekolah tinggi di Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1955. Bersama dengan Insinyur Juanda, beliau memperjuangkan diplomasi negara kepulauan yang berkat kegigihannya kemudian disahkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB, United Nations Convention on Law of the Sea, atau bisa disingkat dengan UNCLOS, 1982. Dedikasi yang besar itulah yang membuat beliau menjadi salah satu tokoh Indonesia yang dihormati di berbagai forum internasional. Yang ketiga ada Profesor Dr. Hasyim Jalal, yang merupakan tokoh deklarasi Juanda yang tidak boleh dilupakan. Diplomat dan tokoh hukum laut ini lahir pada 25 Februari 1934 di Ampat Angkat, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perjuangannya yang besar adalah saat memperjuangkan Indonesia menjadi negara kepulauan bersama dengan Insinyur Juanda dan Profesor Dr. Mokhtar Kussuatmojo. Beliau juga merupakan tokoh yang aktif mengajak negara tetangga bahkan Konferensi Asia Afrika dalam memberikan dukungan kepada Indonesia mengenai negara kepulauan. Tiga tokoh di atas merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia tidak hanya melakukan perlawanan fisik, melainkan juga melakukan perlawanan secara diplomasi, sehingga Indonesia memperoleh kedaulatan penuh atas perairan bumi pertiwi ini.